Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasi'an wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua TKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat, dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang juga kita sama-sama hormati, kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim kaum ibu Masjid Baitur Rahman, yaitu Ibu Ustazah Hayatun, dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya juga diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kesemuanya yang hadir dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan juga anugerah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menghadirkan kita di Masjid Baitur Rahman dalam sebuah kajian ilmu agama, duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa dan salah kita,
dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu memberikan kita semuanya kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita berselawat semua kita nanti di yaumil qiyamah diberikan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, sehat? Alhamdulillah. Punya duit? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu semuanya bahagia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di bulan Muharram, ya. Dan bulan Muharram itu adalah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram ditandai dengan hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Dan di awal tahun ini pula yang namanya tahun Hijriah ini ditandai dengan adanya bulan Muharram. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan agama Islam yang telah diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Muharram dikenal dengan bulan Hijriah. Kalau bahasa kita hijrah. Udah yang pernah hijrah? Ada yang hijrah nggak Bu? Pernah ngalamin hijrah? Ada yang mau hijrah Pak Ustadz? Ya. Hari ini kita coba belajar ya untuk sebuah hijrah yang baik. Ya, ini permintaan lagi mau request. Ya, biar tema kita ini enggak boleh dibilang enggak keluar jalur dari bulan yang ada, yaitu bulan Muharram. Kalau kita kepingin hijrah, Allah sudah memberikan nasihatnya lewat satu ayatnya. Nih Bu, kalau ibu dizolimin sama orang, ibu mau ngaji susah, mau majlis ta'lim, datang ke dalam majlis ta'lim susah, diganggu, bahkan ada orang yang berbuat aniaya terhadap diri ibu, hijrah ya, tapi tetap harus ada panduannya. Ibu buka surat An-Nisa ya, nih ayat yang ke-100, gampang tuh, ayat yang ke-100. Di sana ada panduan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang mau hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya harus karena Allah, jangan karena macam-macam. Ya, saya mau hijrah dari Villa Mutiara ke Medland karena di Medland banyak cowok-cowok ganteng. Ya ilah, niatnya udah nggak beres. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu ayatnya ini, padat Bu. Ya. Apa kata Allah? Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah. Tuh buat orang-orang yang hijrah, Allah telah hamparkan tuh buminya Allah yang begitu luas. Dan buat orang-orang yang hijrah akan diberikan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Jadi Allah persilakan bagi siapa, bagi hamba-hamba Allah yang niat hijrahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah hamparkan tuh buminya yang luas, rezekinya yang banyak. Nanti kita lihat benar enggak nih ayat Allah ini. Karena ini ayat Allah, jaminan dari Allah. Ya, insya Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi biizni. Siapa ilallahi wa rasuli, siapa orang yang keluar dari rumahnya. Wa may yakhruj min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih, dia hijrah niatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Jadi niat hijrahnya untuk Allah, niat hijrahnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian yudrikul mautu, apabila ketika dalam pelaksanaan hijrahnya dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu hijrah umurnya nggak panjang, ternyata mati pada saat dia hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yudrikul mautu faqad waqa'a, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sama. Faqad waqa'a ajruhu, pahalanya sama, karena niatnya hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya. Di tengah jalan dalam pelaksanaan hijrahnya dia mati, dia meninggal dunia. Faqad waqa'a ajruhu, maka pahalanya sama. Ada orang yang hijrah terus meninggal, Bu? Ada. Karena ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Ketika dia keluar rumah niatnya hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Summa yudrikul mautu, kemudian dia mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dia punya pahala yang sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bu ya? Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan dialah Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi paham kita Bu, kalau mau hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang bernilai baik, maka hijrahnya harus karena Allah dan Rasulnya. Ya Bu, paham sampai di sini? Jangan bukan karena niat macam-macam. Nih, ya Allah, tahun kemarin 2023 saya nggak pernah ngaji, nggak pernah duduk di majelis ta'lim. Tahun sebelumnya masuk tahun 2024 1664 Hijriah, niat tuh saya mau hijrah, saya mau datang ke majelis tapi niatnya karena Allah.
belum datang ke majelis ilmu, masuk di tahun yang awal ketika bulan Muharram ada niat hijrah mau datang ke majelis taklim, ibu sakit, lantas kemudian ibu meninggal. Pahalanya sama. Alhamdulillah. Tuh cakepnya niatnya orang-orang yang beriman. Niatnya orang yang Islam karena Allah, dia niat tapi mati, kemudian Allah kasih pahala yang sama. Jelas ayat ini menegaskan, memberikan penjelasan buat kita, siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yajid fil ardi muraqaman katsiran wasa'ah. Ingat, di buminya Allah hamparkan dengan luasnya. Wa katsiran wasa'ah, Allah berikan rezeki yang banyak. Dijamin tuh buat orang-orang yang hijrah, Allah hamparkan buminya yang luas, Allah kasih rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, dia keluar rumah niatnya untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah dan Rasulnya, lantas kemudian dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka akan diberikan pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan dialah Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu, udah pernah hijrah nggak? Bukan pindah tempat, tapi pindah hati nih. Hati yang tadinya jelek, ya, kelakuan yang tadinya jelek, ya, hijrah tuh menuju satu kelakuan yang baik. Oh, kemarin Pak Ustadz saya sering marahin suami, saya mau hijrah, nggak lagi ngamarahin suami. Tuh niatnya tuh, ada nggak kayak gini? Bu, ya Allah, ibu mak, saya tuh udah sering kali bilang, kalau perempuan itu gampang masuk surga, taat sama Allah, taat sama Rasulnya, taat sama suami, udah titik beres. Biarin ya, ibu punya suami ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta, seneng nggak? Bu, udah ada di sini, ada nggak? Udah anteng Pak Ustadz, bener. Katanya doang, ya Allah. Ya, jadi konsep orang yang beriman ketika dia berhijrah, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan untuk Rasulnya. Biar gampang, saya mau cerita tentang hijrah yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihis salam. Kalau Nabi Muhammad kan ceritanya hijrah perang dulu ya. Tapi ini bahan buat ibu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Coba ibu lihat, ibu buka surat Ibrahim ayat yang ke-37. Biar kita jelas nih. Diawali dari satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124. Ini dasar dari diperintahkannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk pelaksanaan hijrah. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Al-Baqarah 124. Ini dasar. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kalimat perintah dan juga larangan kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Perintahnya apa, Bu? Banyak. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk khitan. Sunat. Paham sunat? Khitan itu sunat. Umurnya 80 tahun, Bu. Iya. Ada perintah khitan. Ibu bisa bayangin suami ibu umurnya berapa sekarang? 50. Pak Ustaz tanya, udah sunat belum?
80 tahun perintah khitan. Lantas kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Nih lewat ayat ini juga. Dan hari ini kita ambil satu kalimat perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu perintah tentang hijrah. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Dan ingatlah oleh kalian tentang kalimat perintah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kamu hijrah. Siapa yang perintahkan? Siapa yang perintah, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu bertanya, Pak Ustadz, kenapa sih Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada kisahnya, Bu. Ada asbabnya. Bu, Nabi Allah Ibrahim istrinya berapa? Bu, istrinya berapa, Bu? Dua. Ingat ya, yang pertama Siti Syarah, yang kedua Siti Hajar. Ibu nggak usah ngeliatin saya, mentang-mentang Nabi Allah Ibrahim istrinya 2. Ini Pak Ustadz nyindir-nyindir lagi nih, biar suami bisa punya istri lebih daripada 1. Enggak, ini belajar, Bu. Karena wanita memiliki hati yang begitu peka. Ya, ada rasa cemburu, Bu. Wanita itu cemburu nggak sih? Iya, Pak Ustadz. Orang suami saya ganteng, ya. Lantas nikah lagi, ontar dulu. Nih, sakitnya tuh di Siti Sarah cemburu lantaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Siti Hajar dikaruniai anak. Padahal yang suruh nikah itu Siti Syarah. Udah lama kita nikah tapi belum dikaruniai anak. Tuh ada tuh perempuan. Ini Siti Hajar adalah perempuan yang diasuh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam rumah tangganya. Hadiah dari kebangsaan Arab, ya, diasuh sampai dewasa, disuruh nikah sama Siti Syarah. Ibu udah pernah nyuruh suami nikah lagi? Bu, nggak mau, Pak Ustadz. Berat, emang berat. Ujian paling berat kan upahnya surga, ya, paling berat. Siti Syarah melihat karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar setelah menikah dikarunia anak, hatinya cemburu. Namanya manusia, perempuan lagi. Ya, Allah yang maha tahu tentang suasana hati manusia. Ibrahim, hijrah ya Allah. Iya, hijrah. Kemana ya Allah? Ke Makkah al-Mukarramah. Waktu itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tinggal di negeri Syam, Palestina. Maka dengan perbekalan yang seadanya, Bu, biar kita ingat lagi nih, dengan perbekalan yang sederhana, pagi-pagi buta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ajak Siti Hajar dan juga Ismail kecil dari negeri Syam yang ada di Palestina menuju Al-Baqqah, satu lembah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Bu, Al-Baqqah itu adalah gurun pasir yang tandus. Ya, hamparan gurun pasir yang tandus, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Ibu mau nggak dibawa ke gurun pasir? Bu, ditaruh di sana, berani nggak? Coba bayangin, bisa nggak ngebayangin? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, ini karena perintah Allah, berangkat dari Syam ke Palestina ke Makkah Al-Mukarramah di satu lembah Al-Baqqah. Coba bayangin, pagi-pagi buta bawa anaknya, bawa bininya, ya, ke gurun pasir, ditinggalin. Bu, nggak kayak bapak-bapak sekarang, nggak kayak suami sekarang. Punya istri kedua, tinggal dipilah.
pengen yang lebih enak, ditaruh tuh bini keduanya di Medland. Betul nggak Bu? Coba kalau bapak berani kawin lagi, taruh bini bapak ya, yang kedua di gurun pasir, sama seperti Siti Hajar. Tuh kasih syarat gitu aja. Bu, ya. Wa may yuhajir fi sabilillah, karena niat hijrahnya adalah karena Allah. Lantas Nabi Allah Ibrahim tinggalin begitu aja tuh istri sama anaknya. Tanda tanya nggak Bu? Ini ngapain suami gue naruh gue di sini? Ya, di gurun pasir, bayangin. Ya, nggak ada tukang nasi uduk, nggak ada tukang lontong sayur, bener nggak? Lah gurun pasir, tinggal berduaan. Ya Allah, anak masih kecil, ditinggalin begitu aja. Bang tega ya bang, lu tinggalin gue di sini, kalau bahasa Betawi seperti itu ya. Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku? Dicuekin, enggak digubris tuh pertanyaannya Siti Hajar. Lantas ketika dia melafazkan satu pertanyaan, Ibrahim, apakah benar hijrah ini karena Allah, perintah Allah? Baru dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iya Siti Hajar, bahwasanya hijrah ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh karena hijrahnya karena Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa orang yang hijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh Nabi Allah Ibrahim hijrahnya karena Allah. Lihat apa yang keluar dari mulutnya Siti Hajar. Wahai Ibrahim, kalau hijrah ini adalah perintah dari Allah, aku yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Sugesti yang mantap dalam diri seorang wanita yang ditinggal suaminya, berbekal seadanya dan membawa anak kecil. Coba ibu bisa bayangin. Bisa ngebayangin gak? Ibu ditaruh di gurun pasir, bayangin Bu. Udah panas, kalau malam dinginnya, nauzubillah min dzalik. Allah karim. Ya. Apakah demikian Nabi Allah Ibrahim dengan teganya meninggalkan istri dan anaknya? Oh enggak. Karena ini perintah dari Allah. Ibu lihat rekomendasi ayat Allah di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ini rumusan buat orang yang mau hijrah. Saya kasih ilmunya nih. Ya. Bu, udah dilihat ayatnya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tinggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil. Lantas dia munajat sama Allah. Dia doa, dia minta sama Allah. Lihat, kalimat doanya begitu indah. Ibrahim ayat yang ke-37. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tuh Bu, bahasa kita nih curhat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam curhat sama Allah. Ibu juga gitu, kalau punya masalah dalam hidup, Bu, punya masalah nggak? Jangan update status, bikin SW, galau gue. Udah 3 hari laki gue nggak pulang, ngapain sih? Ibu semakin buat banyak status tentang kegalauan ibu, tentang masalah dalam rumah tangga ibu. Orang pada tahu, betul nggak? Betul nggak, Bu? Sahabat ibu pada tahu, teman ibu pada tahu. Ibu lagi susah, lagi galau, minta tengah malam doa, nangis sama Allah, minta situ. Ya ceritain. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seorang suami yang bijaksana. Ya enggak ujuk-ujuk, enggak mentang-mentang tinggalin begitu aja. Dia angkat tangannya, dia doa sama Allah. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, wahai Allah, aku telah tinggalkan istri dan sebahagian keturunanku di satu lembah
dekat dengan tanahmu yang diharamkan. Lihat tadarru'nya seorang hamba kepada Tuhannya. Sama ketika Allah perintahkan lewat ayatnya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doalah kalian kepada Tuhan kalian dengan lemah lembut. Tuh kalau doa gitu, jangan buru-buru Allahumma antas salam wa minkas salam sambil buka kerudung. Lu lagi doa, lagi bicara sama Tuhan. Jangan asal-asalan ya, Bu. Bu, pengen kaya, minta doa kaya tapi buru-buru. Bu, sama ketika ibu minta minjem duit sama orang, gue pinjemin duit dong, tapi sambil jalan dikasih nggak kira-kira? Yang ada disambit pakai sendal, betul? Tadarru wa khufyah, dengan lemah lembut, nggak usah keras-keras, santai aja, minta, nangis berlinang air mata kita. Ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zirarin inda baitikal muharram. Ya Rabb, telah aku tinggalkan istri dan sebahagian keturunanku di satu lembah yang dekat dengan tanahmu yang diharamkan. Itu Mekah belum jadi, Bu. Pada saat itu gurun pasir tandus, belum ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Ya, karena perintah hijrah nih, bukan perintah mendirikan pondasi Ka'bah. Ditinggalkan anak istrinya, dia doa sama Allah. Lihat, perhatikan, ada 4 kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Perhatikan, coba ibu buka Quran, lihat, biar semuanya nyambung. Ya, apa doa yang diminta oleh Allah, oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Cakep gak tuh doanya, Bu? Ya, Nabi Allah Ibrahim gak minta kemegahan dunia, gak minta kemewahan dunia, gak minta kebutuhan dunia. Yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ada ibu punya suami kayak gitu, Bu, ninggalin anak bini, nggak ngasih duit belanja, kagak pakai doa lagi, betul, Bu? Betul nggak? Ini dikasih doa. Doanya luar biasa. Udah ditaruh bininya di gurun pasir, dia minta doa supaya tetap ngadirin sholat. Pak Ustadz, sholatnya gimana? Ibu nanya gitu. Kan belum ada literatur tentang sholat. Literatur tentang sholat pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu nggak usah khawatir tentang ayat Allah ini. Artinya apa? Interaksi seorang hamba dengan Tuhannya yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetap ingat Allah. Ibu kalau lagi diuji, semua kita punya ujian nggak? Punya masalah nggak? Ada di antara ibu-ibu yang hadir nih yang nggak punya masalah, ngacung coba. Gue pengen tahu orangnya. Pasti semuanya. Ustadz aja ada masalah, Nabi aja ada masalah, apalagi ibu-ibu orang pila. Bukan lagi punya masalah, Pak Ustadz, seabrek-abrek masalahnya, Bu. Betul nggak? Rabbana liyuqimus shalah, ini doa yang pertama. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Lihat, sugesti Siti Hajar dengan doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam matching, Bu, nyambung. Ya Allah, kalau ini memang perintah darimu, wahai Ibrahim, kalau hijrah ini adalah perintah darimu, maka aku yakin tidak akan pernah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Bu, kita ini semuanya diperhatikan sama Allah. Jadi kalau udah punya masalah, udah nikmatin aja. Ini sudah qodratullah. Jangan nyalain orang, Bu. Bu, saya kalau mau curhat banyak, ya banyak banget dikecewain orang. Ya, tapi memang ini adalah jalannya Allah.
Ternyata ada hikmah. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Betul nggak? Bu, ini Nabi Allah Ibrahim ninggalin istri sama anaknya, dia doanya minta supaya istri dan anaknya tetap mendirikan sholat. Ibu kalau punya masalah tetap sholat nggak? Sholat. Jangan enggak. Ini dikasih masalah malah, maaf ya, bukannya sholat malah cerita kesana sini. Ya jangan, nggak penting itu. Ya, bu, ibu kalau lagi senang temannya banyak gak? Banyak. Silakan sok hitung temanmu ketika kamu senang. Tapi ketika kamu susah, ya bu, ada nggak ibu pernah ngitung teman? Bu, nggak ada satu orang pun yang mau tentang cerita tentang kesusahan ibu. Yakin saya bu. Ya ketika ibu senang banyak teman. Ketika ibu susah, bu, dijauhin sama teman. Ya bu, betul nggak? Betul nggak? Betul. Iya, udah pasti Pak Ustadz, itu mah udah hukum dunia. Orang lagi senang, ibu banyak duit, banyak yang datang tuh. Betul nggak? Betul nggak? Iya, mau minta duitnya lah, mau minta apanya lah. Itulah manusia. Makanya hati-hati berteman. Ya, bahasanya ibu ya, 1000 teman dengan 1 orang sahabat, mendingan mana bu? Dengan 1 orang sahabat. Ya, karena 1 orang sahabat ini bisa mengalahkan 1000 orang ini. Ya, insya Allah bu. Ibu curhat sama Allah. Ini yang diminta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan istri dan anak keturunanku adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya, kita ini orang-orang yang beriman. Min dzurriyyatihim biimanihim, punya keturunan yang selalu mengikuti jejak langkah orang tuanya dalam keimanan. Ini kita termasuk di dalamnya. Ya, jadi tetap minta sholat. Ya, tetap anak istrinya tetap mendirikan sholat. Jadi ibu kalau punya masalah tetap minta sama Allah. Oh Ustadz, saya lagi nggak punya duit, minta sama Allah. Minta aja. Ya, perkara dikasih atau enggak kan urusan nanti. Yang penting pasang doa. Bu, enggak, Allah enggak ujuk-ujuk langsung prak ngasih, enggak. Semuanya ada proses. Ya, awas. Kok gampang banget Pak Ustadz minta sama Allah. Iya, orang disuruh kok. Ya, kita minta sama Allah, kita berdoa sama Allah. Doa yang kedua ini lebih cantik lagi bu. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia, sebahagian hati manusia yang tinggal di atas muka bumimu ya Allah, cenderung kepada keduanya. Paham gak bu? Artinya manusia itu pada peduli di mana ending doa ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Air tetenya udah habis. Ismail merengek-rengek minta air susu. Ya bu, ibu, anak lagi nangis. Susu di rumah habis. Apa yang dilakukan? Bu, galau Pak Ustadz. Ya Allah, beras habis di pendaringan. Yang 2 anak congean, sakit. Ya Allah, kasihan banget. Itu zaman dulu ya bu ya. Ya Allah, ini masalah banyak banget dalam rumah tangga. Coba bu, tenangkan hati. Ya, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingat sama Allah hingga hati ini menjadi tenang. Bukan masalahnya akan diselesaikan, tapi tenangin dulu hati. Siti Hajar nggak panik. Air susunya udah habis, yang keluar malah darah. Sementara anaknya Ismail merengek-rengek minta air susu. Lihat ending doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, buat cenderung hati manusia yang tinggal di atas muka bumimu ya Allah kepada keduanya. Usaha seorang istri. Bu, ibu suami sekarang kaya, ganteng, tiba-tiba mati, udah punya persiapan ibu. Bu, oh saya kawin lagi Pak Ustadz. Oh saya masih cakep.
Iya, ngerti. Cuman kalau persoalan itu terjadi, ini Siti Hajar kan ditinggal oleh suaminya, betul nggak? Anaknya merengek minta air susu. Apakah dia tinggal diam? Tidak, dia ikhtiar. Berjalan, berlari-lari kecil dari Safa Marwah. Karena siapa? Karena perintah Allah. Dia lari kecil, Safa Marwah. Sampai pada saatnya di mana hentakan kaki kecil Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, letakkan anakmu di situ. Ya, ditaruh, dia hentakan kakinya, keluarlah dari muka buminya Allah air Zam-Zam. Air memancur, lantas diturunkan malaikat Jibril alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulin tuh air, dia doakan Zam-Zam, berkumpullah. Makna Zam-Zam artinya kumpul. Ya, ibu lagi kumpul di pos, wah Zam-Zam. Ibu Zam-Zam. Bu, ini doanya nak malaikat Jibril. Kalau pada saat itu malaikat Jibril nggak mendoakan tuh air, maka tumpah nih ruah air di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Air muncul, maka diberikanlah rezeki. Pertolongan Allah datang bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ketika dia sholat, dia doa, dia minta tolong sama Allah. Modalnya iman, prosesnya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang beriman, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan solusi, jalan keluar bagi setiap persoalan dan masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Tubuh doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai Rabbana liyuqimus sholah. Siti Hajar tetap mendirikan sholat, tetap berdoa sama Allah, tapi tetap ikhtiar. Keluar air Zam-Zam dari muka buminya Allah. Doa yang keduanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, buat condong hati manusia, sebahagian hati manusia yang tinggal di atas muka bumimu ya Allah, kepada keduanya. Artinya apa? Setelah air Zam-Zam itu muncul jadi sumur, dia minum di situ. Tapi kan nggak ada makanan, nggak ada pakaian. Maka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafilah yang pertama lewat adalah Bani Zurhum. Dilihat ada air, siapa yang punya sumur ini? Oh, Siti Hajar. Dia minta izin, minta air Zam-Zam. Ditukar dengan pakaian, ditukar dengan makanan. Itu terjadi, Bu, karena doanya yang kedua dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai detik ini doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, oleh-olehnya apa, Bu? Air Zam-Zam. Tuh doanya. Ibu kalau punya warung di rumah, doanya begitu, Bu. Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Buat condong ya Allah hati manusia kepada warungku ya Allah. Bu, jangan ini ya, beneran ini. Saya lagi nyuci cobek, saya doain tuh cobek biar banyak yang beli gado-gado. Alhamdulillah. Condong, ada rasa, kangen, pengen beli. Sama, Bu. Ya, Bu, alhamdulillah. Doa yang pertama dikabul, doa yang kedua dikabul. Yang namanya gurun pasir, lembah Bakah, pada saat yang dimana ada gurun pasir yang begitu tandus, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya, Allah munculkan air. Tumbuh-tumbuhan muncul. Ya. Ketiga doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tadi yang kedua, Rabbana faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berilah rezeki. Ya, jadikan Al-Bakah, kota Makkah Al-Mukarramah itu tumbuh-tumbuhan, tumbuh di dalamnya. Jadi gemah ripah loh zinawi. Subur tuh kota Makkah. Karena doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, adanya air Zam-Zam, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, dalam hidup
Bu, ya, ini rumus nasihat agama. Ibu dalam rumah tangga jangan banyak mengeluh. Apapun ujiannya, serahkan sama Allah. Tuh istri yang soleha begitu. Jangan dikit-dikit ngeluh. Ya Allah, hari ini cuma dapat 10 juta. Dapat 10 juta masih ngeluh, kebangetan tuh manusia ya. Alhamdulillah, ketika diuji jangan mengeluh tapi banyakin bersabar. Dan ketika diuji dengan nikmat Allah, banyakin bersyukur. Waktu di rumah Buyung ya, saya bilang konsep rumah tangga itu banyakin bersyukur. Yakin Bu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin ya Allah. Udah, ibu lagi makan enak sama ayam. Ya, minumnya Fanta. Alhamdulillah. Besok ketemu ikan asin. Alhamdulillah. Masih bisa makan Bu. Coba lihat di rumah sakit tuh, berapa banyak orang yang nggak bisa makan. Masuk selang. Betul nggak? Ibu makan enak pakai ikan asin. Ya Allah, bersyukur kepada Allah. Ya Bu, nih hijrah nih mengajarkan kepada kita bahwasanya cerita kehidupan manusia yang penuh dengan ujian, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus pandai kita mencermati. Ketika diuji kita bersabar. Dengan ujian yang begitu luar biasa. Semua kita diuji Bu. Saya sudah sering kali mengasihkan konsep wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian kami uji kata Allah dengan keburukan. Ketika diuji dengan keburukan kita bersabar. Ya. Wasyarr bisyarr, ya, dengan keburukan, wal khair dengan kebaikan. Kalian ketika diuji dengan kebaikan, ya Allah, untung banyak dagang, rumah nambah, mobil nambah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, wa idza'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur terhadap nikmatku, ketika dikasih dia bersyukur, ditambah nikmatnya dia bersyukur, ujungnya jadi berkah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika dia ingkar terhadap nikmatku Allah, bukan dikurangin Bu, tapi malah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul doa yang keempat, la'allahum yashkurun. Jadikanlah mereka ya Allah adalah orang-orang yang tetap bersyukur. Ujian telah dirasakan oleh Siti Hajar. Kemudian dia ikhtiar. Allah munculkan pertolongan. Allah kasih kehidupan yang luar biasa. Banyak yang butuh air jam-jam. Pada tukar barter dengan pakaian, tukar barter dengan uang. Kehidupan rumah tangganya Siti Hajar dan Ismail kecil lambat laun telah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim datang dari Palestina, melihat kehidupan di kota Mekah. Ya Allah, beda dengan apa yang waktu pada saat dia tinggalkan. Anaknya mana, istrinya mana. Ya Allah, tumbuh dengan suburnya mereka. Kota Mekah jadi hijau. Alhamdulillah, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada Siti Hajar dan Ismail kecil. Apakah mereka ingkar terhadap nikmat Allah? Oh tidak, dia malah justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Inilah nikmat dibalik sebuah hijrah yang kita paparkan dalam kesempatan pagi hari ini dengan cerita hijrahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lantas bagaimana Pak Ustaz? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Ketika seorang hamba keluar dari rumahnya, lantas kemudian dia hijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Kemudian summa yudrikul mautu. Kemudian dia mati. Umpamanya Siti Hajar ditaruh di gurun pasir. Kalau seumpama ibu yang ditaruh di gurun pasir, kira-kira selamat gak Bu? Bu, coba nih,
Kalau ibu mati umpamanya di gurun pasir, itu tetap dapat pahala yang sama. Tapi nggak dimatikan Siti Hajar. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah perbekalan buat kita. Modal utama buat orang-orang yang hijrah. Ternyata ketika hijrah di jalan Allah, jangan pernah takut kekurangan. Kenapa? Allah paparkan buminya dengan luasnya. Allah kasih dengan luasnya. Makanya tadi saya janji, saya bilang, lihat nih ayat Allah ini. Ya, ketika Allah katakan, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa orang yang berhijrah di jalan Allah. Ya, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, yajid bil ardi muragaman katsiran wasa'ah, maka Allah hamparkan buminya yang luas. Allah kasih rezeki yang banyak. Siti Hajar dikasih rezeki enggak? Dikasih rezeki yang banyak enggak? Gurun pasir kan luas banget ya Bu ya. Ya, kalau mau bilang, boleh dibilang nih batu dilempar, nih tanah gua. Kalau orang zaman dulu gitu ya. Enggak kayak sekarang. Patok geser dikit jadi tanah dia. Itu namanya mencuri. Ya, luas buminya Allah diberikan bagi orang-orang yang hijrah. Banyak rezeki Allah diberikan bagi orang-orang yang hijrah. Jangan pernah takut ketika kita mantapkan hati kita untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Bu, udah dapat bekal ya? Ya, insya Allah. Jadi kalau udah niat hijrah, ya Allah, saya pengen perbaiki sholat saya, belajar tentang sholat. Saya pengen bacaan Quran saya lebih bagus, ya Allah, belajar tentang bacaan Quran. Jadi bukan berarti hijrah itu pindah tempat, tapi pindah suasana, dari hati yang galau menjadi hati yang bahagia, tenang. Bu, dalam rumah tangga pasti punya masalah ya Bu ya. Ya, ketika hati ibu lagi galau, hijrahkan hati ibu dalam satu kesempatan yang bahagia dengan mengingat Allah, banyak bersyukur, doa sama Allah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Cukup ya Bu ya. Saya tadi bicara dari 10:30, sekarang sudah sampai 10:30 kurang 5. Yang mau jemput anak sekolah silakan. Kalau ada yang mau ditanyain silakan, masih ada waktu kita. Ya. Ada yang mau ditanyain enggak? Bu, ada yang mau ditanya? Silakan Bu Atun. Ya. Udah pengen buru-buru aja Pak Ustaz. Ini lagi belajar Bu. Makanya hijrahkan hati ibu. Suasana orang duduk di majelis taklim tuh pengennya buru-buru pulang. Betul nggak? Bu, mulai besok nih, maaf, saya seringkali kasih konsep ini. Ibu pulang, dosa ibu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk dalam majelis taklim, nih ribuan malaikat mendoakan. Doanya apa? Doanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, semen nggak kelihatannya Bu ya. Pulang sampai di rumah udah hari, maaf masih hari Selasa, betul kan? Mati hari apa nih? Hari Senin. Umpamanya pulang dilihatin, nanti kalau Senin depan ngaji lagi, saya akan datang. Tuh mulai ibu niat, saat itu bertubi-tubi rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ibu datang pada kajian berikutnya. Allah Karim. Cuma nggak kelihatan sayangnya. Ya Bu. Jadi ketika hijrah hati ini, ketika badan ini hijrah, semuanya diniatkan karena Allah. Bismillah biniatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ibu, udah ibu pokoknya tenang. Masih ada 3 menit. Saya sampai selesai Bu. Ya Bu, hijrah Bu. Saya udah bilang, ya gampang wanita itu masuk surga. Taat sama perintah Allah, taat pada perintah Rasul, taat pada perintah suami. Ibu tiap hari bisa diampuni dosanya. Ya, siapa yang minta duluan Pak Ustaz? Oh saya Pak Ustaz. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Ya, Bu, bukan nih, ini saya cuma ngasih tahu. Kalau buminya Allah, ketika orang duduk dalam majelis ilmu, kemudian di atas langitnya Allah, doanya malaikat, sama Bu, sama ketika ibu
Enggak suami yang minta duluan Bu di rumah, ibu yang minta duluan. Ya, panada munadim minas sama. Bu, ingat nih kata-kata saya. Ya, itu ada bisikan dari langitnya Allah. Bisikannya apa? Berupa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad ghafara ilaihi, diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, tahun yang lalu, tahun yang sekarang, tahun yang akan datang. Ya Bu ya. Ya Allah, gampang jadi perempuan. Cuman judes banget ya kadang-kadang ya. Betul nggak Bu? Oh, saya kan marah sama laki ada baiknya Pak Ustaz. Saya marah sama anak-anak saya ada baiknya, betul. Tapi bisa nggak marah-marah? Nggak bisa Pak Ustaz. Benar, ternyata luar biasa ujian perempuannya Bu ya. Bu, apalagi diuji tentang hijrah. Jangan sampai deh. Ya Bu ya, mudah-mudahan nih pembelajaran hijrah hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana mengkoordinasikan hati yang tadinya tidak tenang menjadi tenang. Ayo hijrah. Ya, badan ini juga begitu. Ibu jangan bilang badan itu milik ibu, itu amanah dari Allah, ibu harus jaga. Ya, hijrahnya bagaimana? Nih supaya badan sehatnya, jaga kesehatan. Ya, Pak Ustaz sakit-sakitan benar, Pak Ustaz benar. Sakit-sakitan mulu nih saya nih. Ya, karena banyak kerjaan. Ya, di sana, di sini, ya harus keluar suara. Ya, harus keluar pikiran, tema-tema yang banyak di dalam otak ini. Ya, semuanya kan harus disampaikan. Ya, doain biar saya sehat terus ya Bu ya. Bu, kalau sehat kan insya Allah dia cukup waktunya ya. Gak ada yang nanya. Cukup. Mudah-mudahan pembelajaran tentang hijrah mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatunya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.